islah. Islah ini supaya damai, intinya damai. Jadi pikiran-pikiran itu dibawa, tadi sudah mulai mengerucut. Kita berharap nanti Pak Jan Farid dengan Pak Romi bisa juga memahami aspirasi atau pikiran para senior. Upaya mempersatukan kembali semua kubu di Partai Persatuan Pembangunan belum berjalan mulus. Pegelaran Mukernas atau Musyawarah Kerja Nasional yang diadakan oleh kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang diakui pemerintah mendapat penolakan dari kubu hasil Muktamar Jakarta. Setelah mendapat legalitas dari pemerintah, kepengurusan P3 hasil Muktamar Bandung menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Ancol, Jakarta Utara. Namun, kepengurusan hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Jan Farid menolak menghadiri Mukernas untuk persiapan rencana pelaksanaan Muktamar Islah ini. Kubu Jan menolak karena tak menganggap keberadaan kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang legalitasnya diperpanjang Kementerian Hukum dan HAM. Jika Muktamar Islah digelar, kubu Jan sepakat jika pelaksanaannya adalah gabungan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dan Bandung. Betulnya gampang sih menyelesaikan perselisihan ini. Pemerintah geser dulu kiri, begitu, tidak usah masuk di tengah, kami berunding, win-win solution, power sharing, atau bagaimana, ya semua dilibatkan, untung semua, tidak ada yang rugi. Kalau ada yang rugi namanya bukan islah, begitu. Sekretaris Jenderal P3 hasil Munas Bandung, Romah Rumuzi mempertanyakan motivasi pihak yang menolak pelaksanaan Mukernas. Menurut Ketua Umum P3 hasil Muktamar Bandung ini, pelaksanaan Mukernas sudah sesuai dengan aturan. Tak hanya aturan ADART partai, tapi juga berdasarkan pendapat Majelis Pertimbangan Partai dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Karena itu kalau kemudian masih ada yang tidak bisa menerima pendapat hukum Mahkamah Partai tersebut, tentu dipertanyakan motivasinya. Karena kepengurusan Muktamar 7 Bandung adalah kepengurusan sebelum konflik. Kalau kita kembali pada titik sebelum konflik saja tidak mau, lantas perlu dipertanyakan apa motivasinya gitu. Wakil Ketua Umum P3 hasil Muktamar Bandung, Emron Pangkapi menganggap pelaksanaan Mukernas dan Muktamar menjadi sangat penting bagi P3. Sebab, apabila dualisme kepengurusan terus berlanjut, P3 tak hanya tak bisa ikut pilkada atau pemilu, tapi kelak hanya tinggal nama. Bulan Mei kita harus ikut proses pilkada, bulan September kita sudah harus ikut proses verifikasi partai politik. Kalau keduanya tidak kita lakukan, maka P3 tinggal nama. Tidak ikut lagi peserta pemilu di tahun 2019 yang akan datang. Ini waktu terbatas. Kita tidak bisa besok ujuk-ujuk Muktamar karena ada aturan main. Aturannya minimal 1 bulan setelah Mukernas ini baru boleh dilakukan Muktamar. Tak seperti Partai Golkar, konflik di tubuh Partai Berlambang Ka'bah tak lantas reda saat Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang legalitas kepengurusan lama hasil Muktamar Bandung. Kepengurusan hasil Munas Jakarta menggugat SK Menkumham tersebut ke PT UN karena merasa menang dalam keputusan perdata khusus di Mahkamah Agung. Padahal kepengurusan lama hasil Muktamar Bandung terdiri dari orang-orang yang duduk di kepengurusan hasil Muktamar Jakarta dan Surabaya. Tim Liputan, Metro TV. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan sedari awal putusan Mahkamah Agung tidak secara legal dan sah mengakui hasil Muktamar Jakarta. Atas dasar itulah Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk memperpanjang surat keputusan kepengurusan lama yaitu hasil Muktamar Bandung untuk menuju Muktamar Islah. Menkumham berpendapat Muktamar Islah sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan yang mendera Partai Ka'bah. Yang paling pas menurut saya. Kan memang keputusan Mahkamah Agung itu juga ada masalah. Ya, amarnya tidak mengesahkan Muktamar Jakarta. Ya, tidak disahkan itu, ditolak itu pengesahan Muktamar Jakarta. Tapi pengesahan pengurusnya dikabulkan. Seharusnya kan pokoknya Muktamar, turunannya kepengurusan. Kemudian Muktamar Surabaya tidak dibatalkan. Ya. Tapi kepengurusannya dibatalkan. Ini juga dari situ masalah. Ada keinginan juga supaya katanya ya, jalan panjang menuju Islah seharusnya semakin dekat jika seluruh pihak yang terbelah duduk bersama dalam musyawarah kerja nasional yang digelar hari ini. Namun nyatanya kedua belah pihak
masih pilih jalan sendiri-sendiri. Lantas kapan islah akan tercapai? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama dari studio Primetime News malam hari ini ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung, Pak Dimyati Natakusuma. Pak Dim, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga ada analis politik Fahri Ali. Selamat malam. Malam, Pak Fahri. Dan juga dari luar studio langsung dari arena Mukernas dari Ancol, Jakarta Pusat ada Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi. Selamat malam Pak Emron. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga ditemani oleh tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Bahtiar Hamsyah. Selamat malam Pak Bahtiar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Emron terlebih dahulu sebagai Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung yang kembali diakui oleh pemerintah. Pak Emron, pertanyaannya hari ini digelar Mukernas, apakah sudah dapat restu dari Ketua Umum Pak Surya Dharma Ali? Bukan, yang lain ada. Ya, Mukernas kita gelar hari ini sebagai satu proses menuju muktamar. Ini seluruh kegiatan ini sudah dilaporkan kepada liaison officer atau penghubung yang ditunjuk oleh Pak Surya Dharma Ali sebagai Ketua Umum. Saya pribadi sudah ketemu dengan Pak Surya Dharma Ali untuk melaporkan dinamika partai termasuk rencana-rencana ke depan. Dan beliau menunjuk juru bicara beliau atau penghubung beliau adalah Ibu Wardatul Asriyah, Ketua DPP P3 yang juga adalah istri Bapak Surya Dharma Ali. Nah, sejak hari Kamis yang lalu saya sudah diminta berkomunikasi dengan Ibu Wardatul Asriyah dan alhamdulillah akhirnya baru dapat berkomunikasi lagi setelah hari Kamis, yaitu di hari Senin. Ya, tapi memang kemarin Pak SDA mengirimkan atau mengeluarkan surat untuk meminta penundaan Pak terhadap Mukernas yang digelar hari ini. Bagaimana benarnya? Yang pertama adalah memang beliau meminta agar jangan buru-buru menyelenggarakan muktamar. Yang kita harapkan adalah untuk segera tepat waktu menetapkan jadwal muktamar. Mukernas ini adalah pintu masuk menuju muktamar. Di muktamar itulah nanti menjadi puncak islah yang sebenarnya dari seluruh fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan. Nah, agenda Mukernas ini diputuskan oleh rapat pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan. DPP Partai Persatuan Pembangunan itu menganut mazhab keputusan kolektif kolegial. Nah, keputusan kolektif kolegial inilah yang kemudian menetapkan Mukernas dilakukan paling lambat seminggu setelah adanya surat Menkumham. Apakah keputusan kolektif kolegial itu dari pengurusan DPP Hasil Muktamar Bandung juga diambil putusannya oleh pengurus yang terpecah ke dalam Hasil Muktamar Jakarta kemarin? Ikhtiar kita untuk terus berkomunikasi dan membangun kebersamaan serta kesamaan keputusan sudah kita lakukan. Termasuk berbicara dengan Pak Dimyati yang ada di studio itu. Tetapi sampai hari ini memang pandangannya sangat jelas berbeda. Kecuali Pak SDA. Kalau Pak SDA, alhamdulillah beliau punya goodwill untuk segera islah, hanya minta konsepnya lebih awal disampaikan. Setelah disepakati konsepnya, baru maju ke muktamar. Kita sepakat. Tetapi untuk muktamar harus ada Mukernas lebih dulu. Jadi sudah dapat restu ya dari Pak Ketua Umum Surya Dharma Ali ya Pak Emron ya? Belum. Karena beliau berpandangan, beliau berpandangan harus siapkan konsepnya dulu, baru muktamar. Kita pun berpandangan demikian. Sekarang kita tetapkan agenda muktamarnya dulu di Mukernas. Baik. Saya ingin ke Pak Dim. Pak Dim, ada ketidakhadiran pengurus Jakarta. Apakah memang ini karena tidak ada restu atau lampu hijau dari Ketua Umum Pak Surya Dharma Ali? Kalau saya sih mereka melakukan seperti sekarang, ya silakan sah-sah saja. Mau melakukan apapun sah-sah saja. Asal memang saya akan hadir kalau memang Pak Surya Dharma Ali itu
secara rekomendir, apalagi ada majelis syariah. Sebetulnya ada satu pengurus yang tidak berubah di Muktamar Bandung dan Muktamar Jakarta, yaitu Ketua Majelis Syariah, tidak berubah itu. Yaitu Mbah Kiai Haji Maimun Jubair. Cuma saya ingin menanggapi, ini kan politik, teknik, silakan saja. Saya sudah sampaikan ke Bang Emron, ke Pak Romi, Pak Hasrul, dan ini politik, teknik dan cara silakan, siasat silakan, mau cara bagaimana ya pelihai-lihai begitu. Tapi kalau saya pegangannya hukum. Nah saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Yasona Lawli. Ini saya bacakan sedikit saja mengenai diktum putusan. Menyatakan diktumnya di amar putusan diktum kedua menyatakan susunan kepengurusan P3 hasil Muktamar 8 P3 pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam akta pernyataan ketetapan Muktamar 8 Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti periode 2014 sampai 2019 nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan Teddy Anwar SH Jakarta merupakan susunan kepengurusan P3 yang sah. Nah, artinya Pak Menteri itu menyampaikan tidak bicara muktamarnya. Saya bilang ini udah ada hasilnya. Padahal di sana pun di diktum itu sudah dinyatakan bahwa susunan kepengurusan P3 Muktamar 8 itu wadahnya. Cuma memang cara pandang dan berpikir. Nah, tapi itu mah teknik menteri lah. Menteri punya teknik politik sekali lagi ini kan pertanyaannya, kalau kemarin kita minggu lalu juga sudah bicara kalau upaya hukum yang dikedepankan tentu akan prosesnya panjang lagi. Nanti saya harus ikut caranya. Harusnya base-nya itu dari Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang ex Surabaya. Saya tidak bicara Bandung karena Bandung saya masuk juga. Saya bicaranya ex Surabaya dan Jakarta. Ex Surabaya itu ayo sama-sama gabung di dalam bersama-sama Jakarta, tidak ada yang loss, semua win-win. Silakan untuk jabatan apapun silakan. Jadi gabungan antara Muktamar Surabaya dan Jakarta. Begitu tidak ya. bicara Bandung lagi karena sudah sampai Jakarta, sudah sampai Surabaya. Saya nanti ingin minta pandangan dari Pak Bahtiar Hamzah sebagai tokoh senior P3 yang ini terus mendorong upaya islah. Bagaimana kira-kira kalau ini upayanya terhambat hari ini di Mukernas? Kita akan kembali usai jeda berikut ini.